Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan Show Date Picker dan Show Time Picker widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Show Date Picker widget digunakan untuk menampilkan pemilihan tanggal. Jadi, saat kita klik, kita dapat memilih tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian saat kita pilih, maka tanggal, bulan, dan tahunnya akan kita tampilkan pada text field, ya. Kemudian Show Time Picker widget digunakan untuk menampilkan pemilihan waktu, ya. Jadi kita dapat pilih jam berapa, kemudian menitnya, ya, dan sewaktu kita klik akan tampil value itu pada text field. Kedua widget ini berfungsi sebagai widget dalam hal inputan data, ya. Oke, langsung saja kita praktekkan, ya. Ctrl Shift P, Flutter New Project, ya. Kita akan buat nama projectnya Show Picker. Oke, kita simpan di Flutter Project. Oke, kita akan mulai kodenya, yaitu import package Flutter material void main run app my app. Oke, kita akan buatkan stateless, ya, nama kelasnya my app. Kemudian kita akan mereturn material app. Oke, pada bagian title kita akan buatkan belajar picker, ya. Kemudian pada bagian home-nya kita akan buatkan kelas show picker, ya. Kemudian kita akan buatkan dari kelas stateful stf, yaitu show picker, ya. Oke, kemudian kita akan mereturn scaffold. Oke, pada bagian body kita akan mengisi dengan container widget. Oke, kemudian pada container kita akan masukkan kolom widget, ya. Kolom widget mempunyai children, dan pada children pertama kita akan isikan text field, ya, diakhiri dengan koma. Kemudian kita akan mendekorasinya, yaitu menggunakan input decoration, ya, yaitu misalkan hint text-nya itu, ya, pilih tanggal. Oke, kita simpan, kita jalankan terlebih dahulu, ya, dengan menekan tombol F5. Oke, text field sudah tampil. Sekarang kita akan rapikan dulu posisinya supaya center. Maka yang perlu kita atur, ya, pada bagian kolomnya, yaitu kita akan set main axis element, ya, main axis element yang center, ya. Kita simpan. Oke, posisinya sudah di tengah. Kemudian pinggirannya ini kiri dan kanan, ya, itu kita agak masukkan dia ke dalam. Maka yang perlu kita lakukan pada bagian container,
kita atur pada bagian padding ya. Add insert only ya, yang ini yaitu kanannya sekitar 20, kemudian kiri sekitar 20 ya. Kita simpan. Oke, sudah terlihat lebih bagus. Kemudian pada text field ya, kita rapikan dulu biar lebih mudah dilihat ya. Kita akhiri dengan koma pada hint text dan kita pilih format dokumen ya. Oke, kemudian kita tambahkan pada bagian decoration-nya, yaitu border ya, outline input border seperti ini, supaya ya ini semua mempunyai border ya. Nah, biar ini terlihat rapi, Anda bubuhkan atau sisipkan koma ya di kanan format dokumen, jadi terlihat lebih rapi. Oke, kita simpan. Oke, coba kita cek ya. Jadi nantinya keyboard ini akan kita nonaktifkan ya. Oke, cara menonaktifkannya, jadi tinggal pada text field ini tinggal Anda aktifkan parameter read only true ya, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Jadi sewaktu kita klik, nah jadi keyboardnya sudah tidak tampil. Nantinya sewaktu kita klik akan muncul pop up atau dialog dari tanggal ya, atau date picker. Oke, selanjutnya pada bagian text field kita akan aktifkan sewaktu dia di tab ya. Jadi on tab seperti ini ya. Sewaktu dia di tab, kita akan tampilkan show date picker ya, seperti ini. Nah, jadi di sininya dia akhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Dan di sini ada koma biar terlihat lebih bagus. Kemudian format dokumen ya. Oke, show date picker. Kemudian yang wajib diisi adalah konteks, initial date, first date, last date ya. Oke, pada bagian konteks yang kita isikan yaitu konteks ya. Kemudian inisialnya itu kita gunakan jam yang sekarang ya. Jadi tanggal yang sekarang, yaitu date time ya, dot now seperti ini. Jadi begitu muncul langsung defaultnya itu tanggal yang sekarang. Kemudian tanggal itu paling rendahnya itu yaitu date time pada tahun misalkan 1960. Kemudian paling besar timenya nanti kita akan atur yaitu pada tahun 2100 ya. Jadi paling rendah nanti sewaktu kita pilih tahunnya itu 1960 dan paling besar 2100 ya. Oke, kita simpan. Oke, coba kita tes. Ya, sudah tampil ya. Jadi kita bisa pilih bulannya, tanggal dan tahun ya. Oke, sekarang kita akan fungsikan sewaktu dia klik ya, sewaktu kita klik seperti ini, jadi tanggal tersebut akan tampil pada value text fieldnya ya. Oke, jadi
ini kita akan simpan dulu ke dalam variabel. Jadi pemilihannya nanti misalkan kita pilih tanggal 15 ya, kita oke. Nah, tanggal 15 tersebut akan kita simpan ke sebuah variabel yaitu pada showDatePicker ya. Oke, jadi tinggal kita tambahkan final nama variabel barunya, misalkan nama variabelnya itu date ya. Kemudian tambahkan await seperti ini. Dan akan muncul bantuan ya, klik pada await, muncul bantuan, tambahkan asinkronusnya. Nah, langsung pada on tab-nya itu ditambahkan asinkronus. Jadi asinkronus ini pasangannya itu await ya, jadi ini untuk mengasinkronus, untuk menyelaraskan tampilan dengan inputan. Nanti outputnya akan kita tambahkan await ya. Oke, jadi outputnya nanti akan berada pada variabel date ya. Kita akan coba lihat dulu, yaitu menggunakan state management set state ya. Kita print ya di titik koma, kita print dalam string ya variabel dari date ya. Oke. Oke, kita simpan. Kita coba ya. Tanggal 12. Oke, maka muncul ya di bawah sini 12. Jadi biar lebih terlihat, kita tambahkan tanda panah seperti ini ya, 15 misalkan. Nah, ini ya. Oke, jadi ini bercampur antara tanggal dan waktu, dan kita akan pisahkan ya. Yang kita ambil hanya tanggalnya saja, maka kita bisa atur misalkan dengan format Indonesia ya. Jika format Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi kita bisa atur misalkan date yang kita tampilkan terlebih dahulu yaitu day ya, harinya. Kemudian di sini kita tambahkan karakter kurang. Kemudian ini kita copy, pastekan di sini. Yang kita tampilkan adalah bulan ya. Oke, tambahkan karakter kurang, kemudian pastikan lagi, dan yang terakhir itu adalah tahun ya. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan. Ini kita coba lagi 13 misalkan ya. Nah, maka yang muncul tanggal, bulan, tahun ya, mengikuti format yang kita custom. Jadi misalkan kebutuhannya di database tahun, bulan, dan hari, maka ini tinggal diubah posisinya. Oke, kemudian kita akan simpan ini pada variabel ya. Kemudian kita akan masukkan pada value text field ini. Nah, untuk mengubah value dari text field, maka kita akan buat controllernya terlebih dahulu, yaitu kita deklarasikan di atas ini ya, yaitu kita akan buatkan variabel baru, misalkan text date ya, misalkan gini. Oke, kita akan buat dia dari kelasnya text editing controller ya, ini titik koma. Kemudian tipe data dari variabel text date yaitu tipe datanya text editing controller, di copy kemudian pastekan seperti ini ya. Oke.
pada text date kita copy nama variabelnya, kemudian kita pindahkan kemari ya. Oke, sama dengan ya, ini di copy. Oke, masukkan kemari dan diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian yang ini kita hapus. Oke. Nah, kemudian text date ya, ini kita tambahkan lagi, yaitu opsinya text date dot text ya, seperti ini. Oke, kemudian text date barulah kita pindahkan pada text field ya, pada bagian controller seperti ini ya. Oke, kita simpan. Oke, coba kita tes ya, kita pilih tanggal 15, kemudian oke. Nah, berhasil tampil pada value text field. Oke, kemudian kita klik, kita cancel. Nah, ini dia error dikarenakan kosong ya. Jadi ini kita lanjut terlebih dahulu, continue. Ini kita hapus. Jadi error karena tidak ada value-nya. Jadi untuk mengatasi hal demikian, maka perlu kita tambahkan pada set state-nya itu if jika ya, jika si date ini, variabel date yang ini ya, itu tidak kosong ya, tidak sama dengan kosong, maka ini dikerjakan ya. Kita cut, pindahkan kemari ya, seperti ini. Coba kita tes. Jika kita pilih tanggal kemudian kita cancel, artinya dia null, maka ini tidak akan dikerjakan. Tetapi bila kita pilih tanggal, nah maka kode program ini, bagian ini akan dikerjakan ya. Nah, itu adalah cara yang paling mudah untuk menangani error. Oke, selanjutnya kita akan buatkan text field yang kedua ya. Ini akan kita copy text field ini, kemudian sampai di sini ya, di text fieldnya, dari sini ke sini. Oke, akan kita gandakan, Shift Alt pada bawah. Oke, di sini. Oke, kita gantikan menjadi pilih waktu ya, kita simpan. Nah, di sini supaya ada jarak, maka kita tambahkan di sini yaitu size box seperti ini ya, dengan tinggi sekitar 20. Kemudian di sini kita tambahkan koma. Oke, kita simpan. Oke, sudah ada jarak. Nah, yang kita ubah di sini adalah show date menjadi show time picker ya. Kemudian kita ulang lagi dari awal supaya mudah. Pada bagian on tab di sini, oke, ini kita hapus saja. Kita mulai dari awal ya. Jadi on tab seperti ini. Oke, kemudian tambahkan show time picker ya. Oke, diakhiri dengan titik koma. Di sini tambahkan koma. Kemudian kita format dokumen supaya terlihat rapi. Nah, pada bagian konteks ya, di sini tambahkan konteks, kemudian pada initial time ya, kita tambahkan time of day ya, yang sekarang. Oke, kita simpan. Oke, kita coba. Nah, maka akan tampil select time ya.
atau pemilihan waktu. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan pada text field-nya, caranya sama ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam variabel baru ya, misalkan nama variabelnya kita set dulu final, kemudian nama variabelnya time, tambahkan keyword white ya. Kemudian untuk supaya menghilangkan tanda warning, klik pada bantuan, tambahkan add async modifier di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan state management, jadi set state ya di sini biar dia tidak error, sama seperti tadi ya. Jadi if ya, if seperti ini, if time tidak sama dengan kosong seperti ini ya, maka ya kita perlukan di sini kita print terlebih dahulu ya sebelum kita pindahkan print. Oke, kita print variabelnya yaitu time ya, format konteks seperti ini ya. Oke, kita coba. Sewaktu kita klik ya, misalkan jam 4 menitnya itu ke 30, klik OK. Nah, di sini jam 4.30 ya. Kalau ini masih nge-catch ya value dari yang kita copy sebelumnya, jadi belum kita ubah, baru kita tampilkan di konsolnya. Oke, tahap berikutnya sama seperti sebelumnya, kita buatkan text controllernya dulu, kita gandakan. Di sini tinggal kita ubah yaitu variabel barunya text time seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tinggal ubah yaitu text time dot text ya seperti ini. Kemudian baru kita pindahkan ini ya, masukkan kemari, kemudian titik koma. Oke. Kemudian ini kita simpan seperti ini ya. Kemudian text time ini pada bagian controllernya di sini ya, text field yang kedua kita ubah menjadi text time, kemudian simpan ya. Oke, kita coba. Kita pilih jam 9 dan menitnya itu ke 30, kita simpan. Oke, berhasil ya. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.